Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Hanifah Firdaus, Raisa Adhina, Amelia Julianti, Muhammad Holid Danang, Amanda Puspita Putri, Arimbi Dinar, dan Dea Lopa akan melaksanakan study tour bersama SMA Negeri 1 Ciaurubeti menuju Yogyakarta. Dan sekarang kita masih dalam persiapan pemberangkatan di Terminal Ciaurubeti. Tadi kebangsaan, dapat ilmu, dapat pengalaman, healing juga. Berarti hari ini sedang sakit-sakitnya mungkin ya. 11 dari SMA Negeri 1 mulai jadi guru tahun 82 ya. Sekarang juga ya Salimudin KHD yang belakang karena resep nu balarageun nu sarolehnya da ipati luma balageun biar tambah berkah sambil lambai tangan ke mama. Nanti kita lanjut lagi kenalannya. Saya dulu dong kenalannya. Halo semuanya, ini first stop kita di Candi Sari Karanganyar. Terus sekarang jam 1:53 ya WIB. Dan di sini juga banyak yang ke toilet. Ya, tujuan kami stop di sini itu untuk istirahat sebentar. Barangkali ada yang mau ke WC atau mau makan dulu, nyemil. Dan ini teman-teman bus kita makan perut. Ini bus kita yang kita naik ke sini. Museum ini memiliki sejarah yang cukup unik loh. Serta bangunannya menjadi saksi perjuangan seorang pahlawan. Museum apa sih? Kita lagi ada di Museum Sudirman. Yuk ikutin. Ya benar, Museum Sasmitaloka Sudirman. Museum ini digunakan sebagai tempat untuk mengenang pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk destinasi yang pertama yaitu ada Museum Jenderal Sudirman. Di sini kita tadi dibimbing sama Bapak Heru untuk mengelilingi ruangan yang ada di museum ini. Dan sudah diberikan penjelasan dari Bapak Heru juga mengenai latar belakang dari penamaan Museum Jenderal Sudirman dan latar belakang Jenderal Sudirman tersendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video-video yang telah kami rekam. Dan kita akan lanjut untuk mengitari tempat Museum Jenderal Sudirman. Dah, ciao! Koleksi yang dimiliki di museum ini diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, koleksi persenjataan, dan berbagai piagam penghargaan, juga seragam yang sering dipakai sehari-hari, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya. Jam 3 sore, terus mau ke resto, kita mau makan siang, soalnya kita belum makan nasi dari
Tadi pagi abis dari Amar ke Tawang itu sarapan sama kita cuma makan nasi. Tapi tadi dikasih Dikasih konsumsi roti sama UMY. Makasih UMY. Ibu bagaimana Ibu sama Bapak bagaimana satu hari di Jogja, setengah hari di Jogja? Setengah hari lebih, Ya, satu hari lah ya. 1 hari lumayan. Tambah ilmu nggak tadi? Alhamdulillah bertambah. Kan. Pak, rumah Pak. Jadi ya rumah dulu sana. Ibu mah semangat membimbing tapi saya enggak. Ini udah sampai. Baru salah udah sampai. Stamina harus tambah lagi. Siap. Ibu pesan dan kesan untuk IPA 3. Pesannya kompak terus, sukses. Ya, lancar. Pulang sampai rumah selamat ya. Sarehat. Lanjut lagi untuk PAS. Inspirasi dengan Terinspirasi masuk ke gua jadi mendengar daripada di PN UPN ya UPN ada banyak dari kita juga ke sana sekolah. Tuh ya. Yang baik banyak di Jogja. Tuh ya guys, pesan dan kesan dari Pak Diding dan Bu Ais selaku wali kelas 12 IPA 3. Terima kasih Ibu, Bapak. Jadi sekarang kita udah sampai di HH. Melaporkan di sini pukul 19.20 kita nyampe di Heha Skyview. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang bagus sekali. Terus ada view-view. Di sini ada Bapak guru kita. Ada Pak Mangun. Pak Mangun. Halo. Bapak. Terus selanjutnya kita akan menikmati pemandangan dan jajanan-jajanan yang tersedia. Check it out. Dan itulah keindahan alam yang bisa kita nikmati di Heha Skyview. Dan sebagai destinasi terakhir yang kami temui di hari pertama ini. Dan selamat pagi. Sekarang hari kedua kita di acara studi kebangsaan. Dan ini kita habis take out mau berangkat ke tempat-tempat selanjutnya. Jadi kalian harus tetap kepoin keseruan kita di day 2.
Setelah mengunjungi Omah Oblong, pemberhentian selanjutnya adalah ke Bapia Jokem, kepanjangan dari Jogja Kembali. Sesuai namanya, toko ini membuat pengunjung terasa betah di dalamnya dan seakan-akan mengajak pengunjung untuk kembali mengunjungi Bapia Jokem. Ada apa aja sih di toko ini? Di sini menjual makanan-makanan khas Yogyakarta yang salah satunya adalah bapia. Bapia berbahan utama kacang hijau. Tapi kini, dengan seiring perkembangan teknologi, bapia disajikan dengan berbagai rasa, seperti di toko ini yang menawarkan bapia dengan berbagai rasa. Rasanya enak sekali, sudah tidak usah diragukan lagi. Tapi jika kalian meragukannya, pengunjung juga bisa mencicipi tekstur terlebih dahulu loh sebelum membelinya. Sudahkah kalian membeli bapia di sini? Kalau sudah, komen di bawah ya. Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Pokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan bagian dari gugusan percandian yang mendapat predikat sebagai warisan budaya dunia. Tidak dipungkiri lagi bahwa Candi Prambanan telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Saat kami berkunjung pun sempat berbicara dengan pengunjung dari luar negeri. Sudah terlihat kan penampakan dari Candi Prambanan tersebut? Candi Prambanan ini merupakan candi tertinggi dan paling indah di dunia. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah Candi Prambanannya itu. Dan tungguin tamu spesial yang akan membantu kita untuk lebih mendalami tentang sejarah Candi Prambanan. Check it out. Candi Prambanan ini memiliki 3 halaman yang ditata musat atau pola konsentris. Setiap halamannya dibatasi dengan pagar keliling. Penasaran dengan 3 bagian halaman ini? Yuk kita simak videonya. Pada halaman 1 atau halaman pusat terdapat 16 candi, antara lain 3 candi utama, 3 candi wahana, 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi patok. Kemudian halaman kedua terdapat candi perwara berjumlah 224 yang tidak semuanya dalam keadaan utuh, sebagian besar telah runtuh. Kemudian pada halaman ketiga tidak ditemukan candi, hanya terdapat sebagian struktur gapura dan pagar saja. Sekarang untuk menambah di video KTI, kelompok kita akan melakukan podcast mendadak dengan tamu spesial yang tadi kita sebutin. Dan inilah dia tamu spesialnya. Hai, halo, selamat siang. Saya salah satu TL yang membawa mereka ke sini. Dan sekarang kita udah ada di Candi Prambanan, yang mana kalau kalian ketahui Candi Prambanan ini candi terkeren, candi termegah, bukan hanya di Yogyakarta, bukan hanya di Indonesia, dan masuk salah satu warisan budaya dunia yang menjadi candi tercantik di dunia, gitu ya. Dan mungkin apalagi yang mau ditanya? Pendapat Bapak sekitar dari Candi Prambanan ini dulunya, singkatnya itu gimana? Candi Prambanan ini identik dengan cerita Roro Jonggrang yang mau dijodohkan sama Bandung Bondowoso. Cuman karena si Roro Jonggrangnya nggak mau, katanya menurut legenda, jadi si Bandung Bondowosonya kena tipu muslihat, akhirnya disuruh bikin candi. Dalam satu malam itu harus selesai 1000 candi, cuman gara-gara gagal akhirnya tidak mampu menyelesaikan, dan Roro Jonggrang pun nggak jadi menikah juga sama Bandung Bondowosonya. Dan ini bisa dikatakan juga sebagai candi bukti cintanya Bandung Bondowoso ke Roro Jonggrang. Ya, selengkapnya bisa dicarilah di internet, gampang itu mah ya. Nah, dari sekitar itu di taman ini, di taman arkeologi, ada beberapa candi. Menurut Bapak, menurut perspektif Bapak, candi mana yang merupakan candi favorit Bapak? Ada kan Candi Sewu, Candi Prambanannya. Nah, aku sih yang paling suka ya Prambanannya, yang paling tinggi, yang paling jadi ikonik, karena tidak disebut Candi Sewu juga untuk keseluruhan, meskipun di area Candi Prambanan ini ada Candi Sewu dan yang lainnya. Dan Prambanan inilah yang menurut saya paling enak untuk dinikmati. Bukan hanya candinya, lingkungan sekitarnya juga asri, hijau-hijau, jadi nambah enak banget ya untuk kita yang mau relaksasi lah, katakanlah seperti itu. benar sekali. Dan di sini juga dari tadi ya Pak, udah banyak turis-turis. Terlihat bahwa wisatanya masih tinggi.
minat wisatanya. Ya, minat wisatanya. Dan saya hadir di sini pun karena untuk mengenalkan ke semua orang bahwa kita tuh punya ini, dan kita sebagai warga negara harus bisa menjaga biar warisan budaya ini tetap lestari dan dinikmati oleh semua orang. Makanya di studi kebangsaan ini kita mengunjungi Candi Prambanan. Cintai dulu milik kita sendiri sebelum nantinya dimiliki oleh orang lain. Siap. Nah, sekian podcast mendadak kita, dan dengan dengan tour leader kita, Bapak Mukmin. Bapak tadi belum memperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Mukmin. Saya lahir di Tasikmalaya, dipertemukan Allah sama Cahur Beti, dan mudah-mudahan ada takdir terbaik ya yang kita bawa ke sini hari ini. Amin. Makasih. Dadah. Bye. Mister. With me, with us for interview. Yeah. Yeah, sure. Come on, let's go. So we are come here for study tour. We are high school. Yes. I want to ask you something. What about your opinion about this temple? Is this cool? Yeah, my opinion is nice, but maybe you could see some buildings different, like temple. This temple, and now we came from Ramadan, and we could see that it's really different. Like this temple, the other one is Buddhist temple. It's really different. Menurut kami, ini merupakan tempat wisata yang sangat menyenangkan dan tidak bisa kami lupakan. Kami sampai berteriak-teriak loh saat menaiki mobil jeep. Kami juga sering mendengar teriakan dari orang-orang. Asik sekali bukan? Seberapa asik sih wisata ini? Wisata lavatur Merapi tidak hanya kental dengan sisa meletusnya Gunung Merapi, tapi juga wisata yang memacu adrenalin karena menggunakan mobil jeep saat berkeliling dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Yang pertama, Museum Sesartaku. Museum ini adalah tempat yang awalnya berupa rumah milik keluarga Bapak Srianto. Kemudian saat pasca bencana dikumpulkan barang-barang yang masih tersisa dan dijadikan museum. Kedua, wisata Batu Alien. Hasil dari erupsi Gunung Merapi yang kemudian terbawa oleh Kali Gendoa. Karena kali ini berkelok-kelok, batu ini terlempar karena luapan kali. Wisata Batu Alien adalah salah satu tempat unik untuk bersuah foto di lereng Merapi. Siapa nih yang udah berfoto di Batu Alien? Yang terakhir, perjalanan menggunakan mobil jeep lavatur yang akan melintasi trek yang sangat menantang. Off-road trip ini akan membuat Anda merasakan pengalaman yang berbeda saat mengunjungi area di sekitar Merapi. Tapi, Anda juga harus siap dengan perjalanannya yang cukup panjang. Selain itu, Anda juga pasti akan dibekali dengan alat-alat keamanan sepanjang perjalanan seperti helm. Bicara tentang pusat perdagangan Jogja, sudah tidak asing lagi kan dengan nama Malioboro? Malioboro menjadi ikon tidak terpisahkan dari kota Yogyakarta. Kawasan ini terletak sangat strategis, yaitu di antara Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Tugu Paputih. Bagi sebagian besar wisatawan lokal maupun mancanegara, Malioboro sudah tak asing sebagai tempat berwisata belanja paling diminati di Yogyakarta. Denyut aktivitas perdagangan sangat terasa di tempat ini. Setelah makan dan beristirahat sebentar di Ambar Ketawang, kami melanjutkan perjalanan pulang kampung ke SMA Negeri 1 Cihaur Beti tercinta. Saat perjalanan pulang, tidak ada kegiatan lain yang kami lakukan selain tidur.
kami tertidur pulas karena sudah beraktivitas yang membuat kami lelah. Begitu teman-teman.